Sobat Lestari, balik lagi bareng gue Laras di podcast TikTok. Kalian ngerasa gak sih akhir-akhir ini hujan terus? Apalagi kita tinggal di kota Bogor ya, dan emang sekarang lagi musim hujan. Kota Bogor juga punya julukan kota hujan. Nah, kalau misalnya hujan terus sungai ataupun selokan tersumbat, otomatis bisa micu banjir dong. Nah, ngomong-ngomong soal penyumbatan sungai, pencemaran sungai juga bisa merusak ekologi sekitar dan kesehatan lingkungan. Nah, oleh karena itu, di episode podcast kali ini, gue bakalan bahas pencemaran sungai ancaman terbesar kita. Di podcast kali ini, episode ini gue bakalan ngebahas Sungai Ciliwung, di mana yang mungkin orang-orang udah tahu, udah terkenal juga. Karena pencemaran Sungai Ciliwung ini sering diomongin sama warganet ya, bahkan diliput media-media. Oleh karena itu, gue udah bawa 2 narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama, ada Kak Alvin yang emang udah lama tinggal di daerah Sungai Ciliwung ini, dan ada Kak Zean yang baru aja pindah di Sungai Ciliwung ini. Halo Sobat Lestari, perkenalkan nama gue Zean Aziza, gue mahasiswi yang baru aja pindah di daerah Sungai Ciliwung. Halo, gue Alvin. Gue adalah warga yang sudah cukup lama di Sungai Ciliwung ini. Oke, abis kenal-kenalan kita nanya kabar dulu kali ya. Kak Zean, Kak Alvin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya terima kasih udah mau jadi narasumber di podcast TikTok episode kali ini. Sama-sama. Oke, langsung aja kali ya kita bahas tentang Sungai Ciliwungnya. Gue mau nanya ke Kak Alvin dulu nih, yang emang udah lama tinggal di daerah Sungai Ciliwung ini. Oke, Kak Alvin, menurut Kak Alvin gimana sih kondisi Sungai Ciliwung sekarang ini? Masalah di Sungai Ciliwung ini bertambah besar, Kak. Karena sampah-sampahnya itu menyumbat aliran air yang menjadi sungai itu menjadi banjir, bau, dan ekosistemnya juga rusak. Dan itu sangat mengganggu aktivitas warga sebenarnya, Kak. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Zean. Nah, Kak Zean nih, kan kakak baru pindah nih. Kalau Kak Alvin tadi yang emang udah lama tinggal di daerah Sungai Ciliwung, pernyataannya demikian. Nah, menurut Kak Zean sendiri yang baru aja pindah, gimana sih kondisi Sungai Ciliwung saat ini? Buat gue yang baru banget pindah, yang rumahnya juga lumayan jauh dari sungai itu, rada kaget ya sebenarnya, soalnya bau tidak sedap dari sungai tersebut tuh bisa menyebar ke daerah rumah gue juga. Itu sangat mengganggu aktivitas banget. Oh, separah itu ya, Kak? Sampai... Ya, parah banget sih. Gitu. Oke, kalau misalnya dilihat dari kondisi nih dengan pencemaran Sungai Ciliwung, kalau menurut Kak Alvin, apa sih penyebab sampai Sungai Ciliwung bisa seperti itu? Menurut kesadaran gue itu yang pasti dari warganya sendiri sih, Kak. Dari mereka membuang sampah, sisa-sisa makanan, bahkan limbah sekalipun. Sebenarnya itu adalah kesalahan mereka sendiri yang membuat Sungai Kali Ciliwung itu menjadi seperti ini. Oh, jadi kesalahan warganya sendiri dan berdampak ke mereka sendiri ya. Oke, kalau menurut Kak Zean sendiri, apa penyebabnya nih? Dari yang Alvin bilang tuh bener banget. Jadi banyak banget yang gue lihat warga-warga itu pada buang sampah sembarangan. Gak cuma warga di sekitar situ aja, warga-warga yang lain pun banyak banget yang buang sampah sembarangan di situ. Terus juga ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke sungai itu parah banget sih, paling parah. Oh, berarti nggak cuma dari manusia aja ya, Kak, dari faktor pabrik juga ya ternyata. Oke, kali ini gue mau punya satu pertanyaan buat Kak Alvin yang udah lama tinggal di daerah Sungai Ciliwung. Apa sih pencemaran Sungai Ciliwung ini nih udah lama atau baru, atau udah berapa lama sih, Kak, udah tercemar seperti ini? Sebenarnya itu akhir-akhir tahun ini sih, Kak, mungkin 2 tahun sebelumnya lah ya. Itu masalah menjadi bertambah besar. Kalau tidak salah dulu itu mencapai 5.000 sampai 6.000 NTU kekeruhannya. Wah, 5.000 sampai 6.000 NTU. Itu apa? Itu kekeruhan dari air. Oh, tingkat kekeruhannya. Ya. Memang kalau misalnya sampai 5.000 sampai 6.000 NTU, memang standarnya itu berapa sih, Kak? Kalau mau standarnya itu sebenarnya cuma 100 NTU, Kak, standarnya. Wah, itu sangat berarti jauh. Ini banget ya. Jauh banget. Peningkatannya ya. Jauh, benar. Cukup jauh sekali ternyata. Banget, berarti memang separah itu. Ya. Terus ngomong-ngomong soal ini, kira-kira apa sih? Gue mau beralih ke Kak Zean dulu. Dampak yang Kak Zean rasain
sebagai seseorang yang baru pindah dan akibat itu tadi kesalahan pabrik dan juga warga-warganya, kurangnya kesadaran warga, apa sih dampak yang Kak Zayan rasain atas pencemaran sungai ini? Dampak yang gue rasain itu pasti dari pencemaran itu bisa menyebabkan banjir karena sampah yang menumpuk. Kebetulan gue juga berdampak juga kena banjir juga daerah rumahnya. Iya, sampai kena banjir, Kak. Ya, itu lumayan tinggi ya guys. Terus tadi juga karena bau yang tidak sedap juga itu bisa menyebar kemana-mana. Terus juga bisa menimbulkan penyakit juga untuk warga sekitar. Itu juga kan sungai itu sebenarnya bisa digunakan untuk cuci piring, untuk kebutuhan air bersih juga. Iya, benar, karena benar. adanya pencemaran air itu tuh ketersediaan air bersih itu jadi berkurang, jadi parah banget. Paham. Jadi harusnya sungai yang jadi membantu kegiatan sehari-hari justru malah mengganggu ya Iya, benar kegiatan banget. sehari-hari. Terus kalau menurut Kak Alvin nih sebagai yang udah lama tinggal di daerah Sungai Ciliwung, dampak apa sih yang selama ini Kak Alvin rasain? Itu sempat terjadi suatu hari gue terkena penyakit Kak dari Oh, sungai sampai itu. kena penyakit. Oh, Iya, apa tuh Kak benar. kalau boleh tahu? Gue merasa wah badan gue gak enak banget nih dekat sungai ini. Ya karena memang sungainya itu kotor, bau, Benar-benar. dan sangat tidak sedap ya Kak buat Wah, minum. berarti separah itu ternyata. Nah, kalau menurut Kak Zayan, tadi kan dampaknya nggak enak banget ya, ngeganggu banget kegiatan sehari-hari. Bahkan sampai Kak Alvin tadi sakit. Terus solusinya untuk apa ya, mengurangi pencemaran ini apa? Menurut Kak Zayan? Menurut gue tuh untuk solusinya itu bisa mengolah air limbah dengan cara stabilisasi ya. Terus Stabilisasi. memberikan aturan atau teguran buat pabrik-pabrik yang suka buang limbah sembarangan di sungai gitu. Itu aja sih. Oke, sekarang kita tanya juga ke Alvin. Kalau menurut Kak Alvin, apa nih solusinya? Menurut gue sih kayaknya pemerintah harus memfasilitasi tempat sampah ya Kak. Benar-benar. Sama denda-denda untuk pabrik itu tuh. Oh, begitu. Dan pentingnya itu ini Kak, warga sekitar Apa tuh? jangan lagi membuang sampah sembarangan lah. benar banget, Kurang-kurangin. Dan juga mereka harus gotong royong sih Kak. Benar buat banget. membersihkan Iya. sungai itu. Karena segala sesuatu kalau dikerjain bersama-sama jadi ringan ya. ringan. Tanggung jawab bersama. Terus juga pemerintah juga harus memberikan penyuluhan buat warga-warga juga biar tahu dampak-dampaknya apa sih dari buang sampah sembarangan Benar-benar. gitu. Karena kalau misalnya sungai yang tercemar, warga sekitarnya juga yang Iya. merasakan dampak Benar. dari Ya betul. apa sih kotornya sungai itu. Oke, kita udah sampai di ujung podcast. Sebelumnya gue mau terima kasih banget buat Kak Alvin sama Kak Zayan yang udah luangin waktu jadi narasumber tentang pencemaran sungai Ciliwung ini. Terima kasih Kak Alvin, Kak Sama-sama. Zayan. Oke guys, segitu dulu podcast episode kali ini tentang pencemaran sungai ancaman terbesar kita. Gue mau berpesan kepada kalian semua untuk stop membuang sampah sembarangan. Kalau misalnya kalian habis makan dan kalian megang sampahnya dan tidak ada tempat sampah, lebih baik dikantongin dulu sampai kalian nemu tempat sampah. Karena kalau nggak dimulai dari kita, siapa? Oke, gue Laras. See you di podcast TikTok selanjutnya. Bye, dadah.